siang. Makan nasi sama tapo tahu sama ikan gurame. Nah, for you, girl, I swear I do the worst. I'll be the one that stays till the end. Bentar guys. I'll be the one that needs you again. And I'll be the one that proposes in a garden of roses. And truly loves you long after our curtain closes. But will you still love me when nobody wants me around? When I turn 81, kok di gua semua alfanya begini sih? Udah ya. Blur, demi apa sih? Nanti deh kameranya menggini nih. Oh, begini. Enak aja baru bangun. Tadi tuh aku ada meeting gitu guys, jadi kayak WFH-nya juga kayak nggak cuman di rumah aja sih. Gue sih udah bangun dari tadi, udah 7:30. OTW budak korporat. Lagi dikejar deadline. Ini tadi kayak sosialisasi kertas kerja baru gitu deh.
Makan dulu. BTW ya guys ya. Aku tuh baru ingat hari ini aku juga ada presentasi kelas loh, jam 7. Kayak makanya paling bisa nanti gini sih, kayak aku presentasi dulu, presentasi makalah, baru kelas aku kan jam 7.15. Nah, kalau itu cuma presentasi makalah magang, itu rame-rame. Sibuk kayak ya, sibuk, walaupun di rumah doang sibuk. Nah. Sekarang aku mau latihan. Coba sebentar. Aku harus kirimin PPT aku. Sekarang mau latihan dulu nih. Latihan ya. Enggak. Gue maksudnya bukan latihan dulu, tapi kayak gimana ya? Ya udah deh, gitu aja deh, gue juga bingung. Jadi kata dosen aku tuh langsung ke pelaksanaannya aja katanya. Cuman aku ini ya, selamat malam Ibu dan teman-teman. Nama saya Riela Kalista. Saya akan presentasikan laporan hasil magang saya di PT blablabla. Slide berikutnya. Berikut ini yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini adalah yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Kedua, tuh pada sholat dulu deh. PT bluluk. Lanjut. Sholat zuhur. Yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini yang pertama itu ada bab 1 yaitu pendahuluan, kedua ada tinjauan umum tempat PKL, yang ketiga ada pelaksanaan PKL, dan yang terakhir ada simpulan dan saran.
Bab 1 pendahuluan. Jadi praktik kerja lapangan ini atau PKL merupakan suatu bentuk dari perkuliahan yang dilakukan secara langsung di dunia kerja yang bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman secara nyata atas setiap teori yang telah dipelajari. Program ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia agar dapat bersaing di dunia pekerjaan. Bagi mahasiswa sendiri, PKL ini dapat dijadikan kesempatan untuk mempraktikkan setiap teori yang telah dipelajari dalam bidang yang ditekuninya, karena pada kenyataannya teori yang dipelajari terkadang berbeda dengan praktik yang dilakukan di dunia pekerjaan. Tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa itu sendiri, instansi dan kampus pun juga mendapatkan manfaatnya. Kerjasama dapat terjadi antara pihak universitas dan instansi karena dapat bertukar informasi mengenai kondisi dan lingkungan dunia pekerjaan serta kriteria yang dibutuhkan bagi seorang karyawan. Instansi pun juga menjadi terbantu karena adanya tambahan sumber daya manusia dalam mengelola bidang usahanya. Oh, gue pinter sih buat makalah begini. Gue gak nyangka ternyata gue ngetik gini. Menimbang hal tersebut dapat memberikan manfaat, penulis termotivasi untuk melakukan praktik kerja lapangan di khususnya mempelajari di bidang finance. Penulis memilih tempat instansi tersebut karena terdapat lowongan pekerjaan di bidang finance yang dimana sesuai dengan yang dipelajari, yaitu akuntansi. Tetapi dalam pelaksanaan proses praktik kerja lapangan, penulis mengalami beberapa hambatan. Meskipun demikian, hambatan tersebut tetap dapat diatasi. Untuk itu, dalam makalah ini, penulis akan membahas proses bisnis yang dijalankan perusahaan pekerjaan yang penulis lakukan, kendala yang dihadapi, dan cara mengatasinya. Maksud PKL yang pertama itu mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada tempat kerja, yaitu bagian akuntansi, keuangan, atau finance. Yang kedua, melakukan PKL sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Selanjutnya ada tujuan PKL, yaitu pertama menambah wawasan tentang suatu bidang pekerjaan, yaitu bidang akuntansi. Yang kedua bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah. Tujuan PKL, kok ada 2? Manfaat satu lagi, oh my god. Bagus lihat manfaat. Oke, lanjut. Bagus sambil cek loh. Hambatan apapun bisa dihadapi penulis. Oke, lanjut. Manfaat PKL yang pertama bagi mahasiswa sendiri dapat memperoleh pengalaman pekerjaan yang nyata berkaitan dengan teori yang telah dipelajari selama kuliah. Yang kedua, bagi universitas dapat memperkenalkan program studi akuntansi kepada perusahaan dan mendapatkan umpan balik sebagai saran atau rekomendasi untuk menyempurnakan kurikulum sesuai dengan perkembangan lingkungan di perusahaan. Bagi perusahaan sendiri itu, perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja tambahan dalam membantu sesuai dengan bidang usahanya dan menjalin hubungan saling percaya antara perusahaan dan universitas. Berikut ini adalah tempat PKL, tempat praktik kerja lapangan saya. Berikut ini adalah tempat di mana saya melakukan praktik kerja lapangan, yaitu di Jalan Blolop. Kegiatan magang ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan terhitung pada tanggal 25 Oktober 2021 sampai 25 Januari 2022. Tunggu, gue kayak mendingan ini. Mending gue tulis aja 1 bulan deh. Lah gue gak ngerti juga sih. Nggak, ini juga gak akan ditanya sih. Gimana ya? Tadi kan aku tulisnya nih 3 bulan nih. Kenapa? Karena kan sebenarnya sesuai kontrak aku 3 bulan, tapi sebenarnya 1 bulan doang. Jadi gimana? Yaudah, jadi kayak mendingan gue, nah makanya jangan iya. Gue bingung kondisinya berapa lama, soalnya kalau sesuai di surat penerimaan magang kan 3 bulan.
Tapi kan aku minta keluar duluan. Iya, aku minta keluar duluan. Banyak sih 3 bulan, oke. Ulang lagi. Kegiatan magang ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan terhitung pada tanggal 25 Oktober 2021 sampai 25 Januari 2022. Hari kerja dimulai pada hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Bab 2. Tinjauan umum tempat PKL, sejarah perusahaan. Nah, ini gue nggak usah bacain, nanti tinggal baca doang kan. Gue bacain kalian tahu. Visi perusahaan. Menjadi perusahaan yang terkemuka di Indonesia dalam bidang properti dan real estate, mengembangkan dan mengelola portofolio investasi yang bermutu, didukung oleh tim yang berfokus pada kinerja dan kualitas serta bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia, teknologi informasi serta jaringan usaha yang kuat, guna untuk meningkatkan nilai ekonomi yang optimal kepada pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada misi perusahaan. Yang pertama itu fokus untuk memaksimalkan nilai ekonomi bangunan yang dibangun serta didukung dengan sistem yang terintegrasi dengan baik sehingga semakin meningkatkan keunggulan kompetitif dari hunian maupun bisnis area yang dibangun. Yang kedua, mengembangkan produk yang bernilai tinggi bagi konsumen baik secara kualitas maupun kenyamanan, dan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Biar bibirnya tuh ngomongnya enak. Berikut ini adalah nilai-nilai perusahaan. Yang pertama itu ada integrasi, yaitu bertanggung jawab, bersikap sesuai dengan ucapan atau janji, dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Yang kedua, komitmen, yaitu melaksanakan setiap pekerjaan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh untuk memberikan hasil terbaik dan profesional. Yang ketiga, loyal, yaitu menumbuh kembangkan semangat untuk saling mengerti, memahami kebutuhan seluruh pelanggan, serta melaksanakan nilai-nilai perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada inovasi, yaitu memunculkan ide-ide atau gagasan yang memberikan nilai tambah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan perusahaan dalam mengembangkan misi untuk mencapai visi. Tolong ya. Kelima, service excellence, yaitu mengedepankan kepentingan dan kenyamanan pelanggan serta memberikan pelayanan yang maksimal. Berikut ini adalah struktur organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada ownernya, setelah itu di bawahnya ada corporate secretary, sekretaris saja ya. Ya ini gue nggak usah sebutin, pokoknya gue tinggal kasih data ini gambarnya. Gue sebutin orangnya juga orang nggak ada yang tahu. Oke, jadi ini adalah kegiatan umum perusahaan. Jadi, nah ini gue baru baca nih. Iya, struktur organisasi perusahaan juga. Oke, jadi di sini ada, kegiatan umum perusahaan. Jadi perusahaan ini tuh sebagian besar bergerak di bidang properti atau real estate serta kontraktor. Berikut ini adalah beberapa properti yang merupakan bagian dari itu. Terus 1, anak perusahaan ini bergerak di bidang usaha properti dan real estate yang berkembang melalui perkembangan Anak perusahaan ini bergerak di bidang usaha properti dan real estate yang telah berkembang melalui berbagai pembangunan, baik hunian, perumahan, dan apartemen, serta kawasan bisnis mulai dari ruko, gudang multiguna, dan perkantoran. Yang kedua, jadi ini merupakan gedung perkantoran yang berlokasi di ya, dan memiliki 8 dan 6 tower terdiri dari 8 lantai dan 2 tower lainnya merupakan tower H dan A.
Selanjutnya ada udah ini gue nggak usah bacain lah, kalian juga kayak ini semua isinya gitulah. Nah ini aja deh. Selanjutnya ada bab 3. Terlalu banyak sensor. Ya iyalah, kan ini kan bidang kegiatan kegiatan umum perusahaan. Ntar sebutin anak perusahaannya, ntar kalian tahu. Lanjut. Bab 3, masa gue bilang lanjut gitu? Enggak, maksudnya selanjutnya bab 3, yaitu pelaksanaan praktik kerja lapangan. Bidang pekerjaan di sini, jadi pada saat penerimaan magang dan kesepakatan aturan tercantum bahwa bidang pekerjaan yang akan saya lakukan adalah bagian finance, yang dimana melakukan pengecekan uang masuk penagihan, membuat invoice penagihan, membuat buku bank masuk atau keluar harian, mengecek bukti bank keluar atau BBK harian, dan melakukan rekonsiliasi bank harian. Namun pada kenyataannya saya mendapatkan tugas di bagian legal, yaitu melakukan filing beberapa dokumen penjualan apartemen. Hal ini dikarenakan mungkin perusahaan belum membutuhkan bantuan untuk di bidang finance. Ntar gue akan ngomong kayak gitu. Terus gimana ya gue caranya ya? Pengen buat kayak PPT-nya tuh ya udah deh. Ya udah deh, ntar ini aja. Lapor ke legal. Ya emang, makanya saya juga bingung kan. Kecilin dikit boleh. Berisik. Selanjutnya, pelaksanaan pekerjaan. Jadi kegiatan magang ini dilakukan di kantor dan tugas selama proses magang adalah filing dokumen penjualan apartemen berupa akta jual beli, surat setoran pajak, surat pelunasan DP, surat tanda terima setoran, surat penagihan pembayaran apartemen. Setelah itu saya juga melakukan filing dokumen berupa bukti pembayaran PBB perusahaan, perjanjian sewa menyewa atas produk gudang. Untuk itu dikarenakan saya lebih difokuskan kepada alur transaksi penjualan apartemen, laporan ini akan membahas mengenai alur transaksi penjualan apartemen melalui KPA atau kredit pemilikan apartemen. Saya mau di paper tuh. Oke, jadi saya akan menjelaskan prosesnya. Yang pertama itu ketika customer setuju melakukan KPA, bank melakukan survei. Nah, survei ini enggak salah. Oh, ini dia. Ulang. Jadi pada saat customer setuju untuk melakukan pembelian apartemen, pihak developer menghubungi pihak bank untuk melakukan survei terlebih dahulu atas rekening koran customer selama 3 bulan terakhir. Bank ini akan mengeluarkan SPPK atau surat persetujuan pemilikan kredit yang akan diberikan kepada developer. Dalam SPPK ini berisi tentang ketersediaan bank untuk memberikan cicilan kepada customer yang disesuaikan dengan kemampuan customer dalam melakukan kredit. Hal ini disebut juga dengan namanya turun plafon. Setelah SPPK dikeluarkan, pihak developer menghubungi customer untuk membayar senilai harga turun plafon tersebut yang dinamakan DP. DP singkatan dari apa, guys? Dewan Perwakilan doang. DP itu apa ya? Dibayar pemuka. Down payment. Oke, itu jadi maksudnya bayar dulu kan. Oke, down payment atau down payment. Setelah DP dilakukan, pihak developer dan customer bertemu dulu untuk melakukan akad kredit. Proses akad kredit ini developer harus menyiapkan beberapa dokumen, antara lain yang pertama ada surat pencairan KPA. Surat ini menyatakan bahwa customer disetujui oleh bank untuk melakukan KPA yang di dalamnya berisi rincian pembayaran. Yang kedua ada cover note. Cover note ini merupakan dokumen yang berbentuk surat keterangan yang berisi proses penyelesaian SHMSRS atau
sertifikat hak milik satuan rumah susun dan PBB yang diterbitkan 60 bulan setelah akad kredit. Selanjutnya ada tanda terima dokumen. Dokumen ini merupakan pencatatan developer bahwa kedua belah pihak telah menandatangani dokumen-dokumen yang telah dibutuhkan. Selanjutnya ada surat kuasa. Surat ini berisikan penempatan deposito yang akan dicairkan oleh bank kepada developer pada 70% pada saat melakukan akad, 20% pada saat melakukan serah terima unit atau penyerahan dokumen berita acara serah terima atau BAST dari pihak developer kepada bank. Dan yang terakhir 10% pada saat customer telah melunasi cicilan. Aduh, kayaknya gue merasa gue salah gitu deh. Kayak ini tuh bukan akuntansi banget. Aduh, lemot banget sampai. Terima kasih ya Kak Angga ya. Sampai lemot loh ini. Iya kayak gimana ya? Soalnya ini benar-benar bukan akun jadinya. Masa dosen aku bilang ini masih masuk sih? Aku tuh kayak nggak percaya gitu deh. Udah deh lanjut deh. Selanjutnya ada surat pernyataan. Surat ini dibuat oleh developer kepada pihak bank untuk memberikan jaminan bahwa apabila customer tidak membayar selama 3 bulan berturut-turut, developer yang akan membayarkan tagihan tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya ada SSKK atau syarat-syarat ketentuan-ketentuan dan surat pemesanan. Dokumen ini berisi tentang konfirmasi pemesanan unit berupa tanggal estimasi estimasi penyelesaian unit, denah luas, letak lokasi, fondasi yang dipakai, bahan material dalam pembangunan apartemen, kapasitas listrik, air, perlindungan terhadap api, fasilitas yang disediakan customer, harga unit apartemen, tipe apartemen, dan schedule pembayaran. Dokumen ini akan diberikan kepada customer untuk dijadikan barang bukti atas pembelian unit apartemen setelah customer melakukan DP dan mendapatkan kwitansi pembayaran DP. Enggak, sumpah ini tuh gak masuk ke akun banget tau. Iya, percaya aja sama dosen pembimbing. Lanjut ya. Selanjutnya ada PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Dokumen ini berisi tentang keterangan pembelian apartemen, luas, tower, tipe unit, bukti SHGB beserta nomor apartemen, beserta nomornya karena apartemen itu masih memiliki satu SHGB dikarenakan semua unit kan berada dalam satu gedung. Lalu ada pembayaran PPH yang menjadi pajak penjual senilai NJOP atau AJB. Lalu ada pajak BPHTB yang menjadi pajak pembeli senilai besaran NJOP dalam PBB. Lalu ada harga jual unit, ada tanggal transaksi booking fee, pelunasan DP, dan pembayaran penurunan plafon kredit yang disetujui oleh bank. Dokumen ini diberikan kepada bank dan salinannya akan direkap untuk kebutuhan data developer. Pengeluaran dokumen ini pun dilakukan ketika sudah terjadi transaksi pelunasan DP dan pembuatan kwitansi pelunasan pembayaran DP. Pada saat semua telah disetujui dan ditandatangani, Pada saat semua telah disetujui dan ditandatangani oleh ketiga belah pihak, proses KPA sudah dapat dimulai. Semua dokumen tersebut dijadikan jaminan oleh pihak bank, customer, dan developer selama customer melakukan proses KPA. Customer tersebut juga sudah dapat menghuni apartemen tersebut apabila unit telah dilakukan penyelesaian secara menyeluruh dan siap dihuni. Pencatatan uang masuk sebagai penjualan atau income dilakukan sebesar harga unit apartemen dan pihak developer membuat BAST atau berita acara serah terima ke bank dan mendapatkan pencairan deposito sebesar 20%. Kok gue gak ngerti ya ini? Yaudah lah ya. Ketika proses cicilan selesai, customer membuat AJB atau akta jual beli. Hal ini dilakukan untuk membalikan nama yang semula unit apartemen tersebut diatasnamakan pemilik developer menjadi nama customer.
AJB tersebut dapat dibuat di notaris. Dan pihak developer juga pada akhirnya mendapatkan pencairan deposito sebesar 10% yang akan dimasukkan ke dalam bank perusahaan. Gue kayak merasa ini gak masuk banget deh. Kayak gue bisa sih, gue bilang sama ibu apa, kayak gue bilang ya, kayak Bu, saya ini deh, saya kerjain nih, sih kan ada baru nih, kerja nih, perusahaan baru nih, gue buat deh makalahnya sehari gitu, kasih gue waktu gitu sampai tanggal 17 kayak gitu ya. Gue nggak yakin, sumpah ini tuh gue nggak yakin banget. Manajemen pemasaran deh jatuhnya ya. Tuh. Oke, Kak Tanzil, semangat. Thank you. Masalahnya dosen aku bilang apa? Presentasi dulu aja, buat revisi nanti. Kalau ada salah, penilai gue nggak jelek nanti. Jadi gue rasa dia belum ngelihat makalah gue pusing banget nih. Gimana ya? Nanti kalau tiba-tiba soalnya kan aku bilang aku tuh nggak ada cap bahasa perusahaan juga. Tapi makalah udah dikasih, udah submit. Kan dosennya bilang udah gampang. Dia cuma ngomong gampang. Gue tahu dia bakal ngasih gue nilai bagus, gue yakin banget. Tapi nggak gini juga, masain gue presentasi bareng teman-teman gue ya. Ntar teman-teman gue lah, kenapa ya Heril jadi bahas dokumen notaris. Heril notaris sekarang. Oke, lanjut. Kendala yang dihadapi. Saya menganggap bahwa perusahaan sepertinya belum membutuhkan tenaga kerja tambahan di bidang finance, sehingga saya ditempatkan di bagian legal untuk memfiling dokumen. Pihak AR pun menyatakan bahwa dia tidak memerlukan bantuan dalam mengecek uang masuk dan membuat invoice penagihan dengan alasan takut terjadi kesalahan. Hal ini menyebabkan apa yang ditulis dalam rencana kerja berbeda dan tidak sesuai dengan kegiatan harian yang dilakukan. Gue cuma nulis gitu, kendala yang gue hadapi. Cara mengatasinya, walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, tetapi saya dapat menyelesaikan magang ini dengan baik. Tentu sebenarnya tidak. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi tersebut, yaitu yang pertama, saya mempelajari sendiri runtutan transaksi penjualan apartemen pada saat merapikan dokumen. Yang kedua, saya menanyakan kepada pihak yang berwenang apakah runtutan transaksi tersebut telah benar atau belum. Gue sedih banget. Kesimpulan dan saran bab 4. Dalam proses PKL, saya belajar mengenai alur transaksi penjualan apartemen yang dilakukan oleh yaitu yang pertama pengajuan KPA kepada bank dan akan disurvei terlebih dahulu. Yang kedua, adanya penurunan plafon dan customer harus membayar sejumlah nominal penurunan plafon tersebut. Ketiga, melakukan pertemuan antara pihak developer dan customer yang dinamakan akad kredit. Yang keempat, pihak developer menyediakan beberapa dokumen seperti surat pencairan KPA, cover note, tanda terima, surat pemesanan unit, surat kuasa, surat pernyataan, SSAK yang akan diserahkan kepada customer, dan PPJB yang akan diserahkan kepada bank. Yang kelima, memulai proses pencicilan. Dan yang keenam, setelah proses pencicilan selesai, customer membuat AJB di notaris untuk membalik namakan unit apartemen tersebut menjadi nama customer. Saya menyadari bahwa perlunya ada perbaikan atau pengembangan yang dilakukan perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi. Perusahaan memberikan kejelasan perusahaan seharusnya, gue harus bilang seharusnya, dia nggak kayak harus tegas Eril. Seharusnya seharusnya caps lock. Perusahaan seharusnya memberikan kejelasan terhadap tugas-tugas yang akan dilakukan oleh peserta magang. Hal ini dapat membantu peserta untuk menjadi
untuk dapat lebih mempelajari dan mempraktikkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Dan memastikan bahwa memang membutuhkan sumber daya manusia tambahan dalam membantu bidang usahanya. Hal ini dapat membantu peserta magang untuk dapat lebih mempelajari, untuk dapat lebih mempelajari dan mempraktikkan teori yang telah sesuai gue dejavu banget nih dengan bidang perkuliahan. Selama kuliah sesuai dengan bidang selama perkuliahan. Bentar guys. Gue gak yakin banget sumpah sih. Sarannya, saya menyadari bahwa perlunya ada perbaikan atau pengembangan yang dilakukan perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi. Perusahaan seharusnya memberikan kejelasan terhadap tugas-tugas yang akan dilakukan oleh peserta magang dan memastikan bahwa memang membutuhkan sumber daya manusia tambahan dalam membantu bidang usahanya. Hal ini dapat membantu peserta magang untuk dapat lebih mempelajari dan mempraktikkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan sesuai dengan bidangnya. Dah, gue terus gitu. Gue udah enak ngerjain ginian tau gak? Gue bingung kayak gimana ya, kayak gue gak yakin. Terima kasih. Oke, Ariela, kamu dinyatakan lulus. Udah begini nih, hapus dulu. Ntar abis itu gue pegang ini. Habis ntar pegang ini, makalah. Pegang laptop. Kayak gini gak sih? Gitu ya? Ih, kocak banget ntar gini. Aduh, gue gak yakin. Nanti, ini, tapi ya kalian lihat dulu nih PPT aku bagus apa enggak. Ini kan sengaja tuh tadi aku buat supaya nanti pas di foto tuh bagus ya. Nih, kok nggak kelihatan sih? Tar, gelapin. Bagus gak? Jadi kayak tekan foto. Jangan screenshot dulu. Presentasi juga belum, pede banget dah. Kak Maya, tadi dengerin kan aku presentasi kan Kak. Tuh, berarti kan kayaknya gak akuntansi banget gak sih aku pelajarin. Tadi tuh mau kayak ada gambar orangnya gitu, terus gini ceritanya di PPT. Cuman aku kayak mikir itu terlalu kuning gitu warnanya. Jadi kayak ini aja yang bunga-bunga. Advokat. Gimana dong? Yang simpel-simpel aja, nggak bisa. Gue harus yang bagus dong. Nanti pasti pajang tuh kayak.
Kamaya tadi dengerin gak aku presentasi? Gimana coba? Ya, saat nonton lagi lunch. Aduh, gimana dong? Nih Kamaya kan kemarin ngerti nih. Kamaya tuh bilang kayak itu dia Kamaya bilang apa ya di DM ya? Aku lupa, kayak masukin ininya apa sih, kayak masukin pajak-pajaknya. Masalahnya masukinnya di mana nih? Oh, lagi lunch di luar. Iya, real bener. Tuh nih, Kamaya bilang, kamu minta aja alurnya dari mulai DP dan lain-lain. Aku nggak tahu sih ya, tipe report kamu mau kayak apa dan mau bahas apa. Tapi kalau nggak dibutuhkan dokumen pendukung ya nggak usah. Yang penting kamu paham alurnya. Alurnya dokumen-dokumen doang, akad kredit gitu-gitu Kamaya. Ulang dari awal lagi. Nggak deh, makasih. Capek. Gimana dong? Oh nih ada Kamaya yang ngomong gini. AJB BPHTB serah terima barang berita acara itu merupakan bukti pelunasan itu masuk ke bukti transaksi akuntansi. Kalau perusahaan properti flow-nya kurang lebih pelunasan, terus AJB, terus BPHTB. Kamu bisa cari perhitungan teksnya. Iya, kenapa aku nggak cari? Aku nggak usah cari karena BPHTB kan dia udah kasih tahu nominalnya berapa dari AJB. Terus berita acara serah terima. Tambahan kamu cari invoice. Tapi aku udah masuk sih ya. Hey Japanese, I'm happy. JKT48, hello Japanese people. Karandito, tolongin bantuin dong. Udah bener kata Kamaya, iya deh. Berarti masuk kan yang aku ngomong tadi kan, ada BPHTB-nya gitu. Terus nilainya berapa BPHTB-nya sesuai dengan NJOP. Udah, gue nggak ngerti. Kok kameranya langsung nge-lag? Nanti bisa aku mau catok terus kayak agak makeup dikit ya nanti. Nanti presentasinya pakai batik. Aduh, gue deg-degan banget. Nggak pakai kebaya aja sekalian, rencananya gitu sih.
Gue siapin dulu kali ya, gue mau pakai apa ya. Deg-degan nggak? Enggak sih, kan gue tinggal baca doang. Ngapain deg-degan? Cuman gue nggak yakin gitu loh. Kenapa? Karena nggak sesuai. Terus kenapa? Terus dibilang nanti revisinya nanti. Kalau jelek gimana? Kalau ternyata salah, ini namanya sidang magang ya berarti ya. Setengah SAK, oh my god. Ntar abis ini gue ntar malam setengah SAK. Tinggal skripsi doang, hidup gue, aduh. Dosen mah pengertian kok, iya kok pengertian ya. Eril kenapa baru 29 hari ya? Pernah bolong apa showroomnya? Enggak lah, nggak pernah. Tapi aku ada tuh yang masuk, jadi tuh kan kalau jam 10 kan itu udah masuk hari berikutnya. Jadi aku pernah SR jam 10 gitu. Perlu pakai hashtag nggak usah. Nggak apa-apa, makasih ya. Ucapin aja nanti. Jam 7 malam ya guys, jam 7 malam. Nanti tenang aja, nanti ada briefingnya kok. Ntar bakal ada orang yang majang foto aku. Ntar laptop gue harus kasih ini gak sih ya, kayak kasih cover keyboardnya gitu, jadi pas lagi dipegang kayak gila Eril, keren banget. Gak usah lah Eril, ngapain sih freaky girl. Spanduk 10 meter lagi dicetak nih, yang Didit baru juga setengah SAK. Gak usah deh, setengah SAK nanti kalau udah lulus baru tuh. Setengah SAK juga baru sidang magang doang, nggak ada bangga-bangganya juga. Bangga sih, tapi kayak ya masih kecil lah itu mah. Jadi ucapin jangan sekarang Kak Rizky, nanti aja, nanti pasti ada orang yang ngupload. Ntar aku upload deh, tapi di Twitter ya. Masa gue kepedean banget gue upload di Instagram gitu kan, kayak thanks, akhirnya aku bisa sampai sejauh ini setengah SAK. Gue ngucapin diri gue sendiri, gak mungkin lah, gila. Gue pajang di ini aja Twitter. Pas mau presentasi Jiko dulu gak? Iya Kak Rizky, tapi maksudnya nanti malam tuh pakai foto, jangan yang tadi di SS. Nanti fotoin, terus suruh si fotoin, gampang. Ntar aku upload di Twitter. Ntar suruh si upload Twitter. Karangan bunga lulus sidang magang nggak usah. Apaan sih sidang magang doang pakai kasih bunga, nggak usah. Karena Nito kenapa tuh? Foto tadi bagus ya? Enggak. Nanti pasti akan lebih bagus. Gue ada yang mau gue ganti nih, ada yang mau. Oh my god, nggak siap banget. Sekarang kita ganti ini dulu. Ntar ya guys, sambil ganti-ganti ini apa transisi. Gimana caranya pakai Canva tuh transisinya satu-satu, tunggu diklik gimana? Gue maunya semua tunggu diklik, nggak mau satu-satu, nggak mau muncul barengan. Makasih ya. Ininya tadi kan aku kasih unjuk kalian ini
PPT-nya nggak kelihatan. Sekarang gue ganti dulu buat aduh, gimana sih ini caranya? Efek coba efek apa tuh? Enggak, gimana ya caranya ya supaya aku tuh mau coba. Sekarang gue pindahin ini jadi PPT biasa. Nanti takutnya pasti nggak bisa. Oh, pindahinnya di ini. Abis ini liburan di rumah aja, baru-baru liburan. Gue kerja, tau gak kerja, namanya kerja, tau gak kerja tuh. Ntar malah gak bisa lagi semuanya. Tulisannya jadi beda ya, tapi bener nggak bener kok. Nah ini gue ganti. Transition, nggak animation dong. Gimana caranya? Terakhir kasih foto, enggak dong.
nih. Bentar guys ya. Lembur, enggak lembur. Apa sih? Bentar. Fokus nih, ini fokus banget nih soalnya. Nah, bener kan dan. Coba nih, pelaksanaan pekerjaan. Pertama, customer setuju melakukan KPA, bank melakukan survei, sesuai mau PKK. Selanjutnya ini udah kelar, udah aku kasih kayak transition gitu. Kok tulisannya ada yang ini? Yaudah deh, oh pusing ah. Udah kelar. Udah kelar, aku udah 12 ini. Udah selesai. Capek. Ya udah. Doain aku ya guys ya. Aku bentar lagi mau kelar showroom nih. Abis ini mau ngapain? Mau belajar juga tentang, mana aku disuruh belajar kan. Bentar.
Bisa nggak sih ganti ukurannya? Makasih semuanya. Tunggu bacain dulu. Yang pertama ada Kak Angga, thank you. Yang kedua ada Kak Bima. Ketiga ada Kak Mari. Oh ya Kak Mari kemarin salamnya katanya udah sampein, makasih ya. Keempat ada Kak Yohanes. Kelima ada Kak Friski. Keenam ada Kak Runi. Ada Runi. Ketujuh ada Kak Aje Gile. 8 ada Kak Ratanana. 9 ada Kak Nova Rizky. 10 ada Kak Nanda. 11 ada Kak Bira. 12 ada Kak Devin. 13 ada Kak Happy. 14 ada Kak Nafa. 15 ada Kak ada Eyang Didit nih. 16 ada Kak Bira lagi. Ke-17 ada Kak UI. Ke-18 ada Kak Abi. Ke-19 ada Kak Eko. 20 ada Kak Rafli. 21 Kak Vincent. Ke-22 ada Kak Zara. 23 ada Kak Po. 24 ada Kak Pah Levi. 25 ada Kak Viton. Makasih ya tadi udah nemenin aku latihan presentasi. Sehat-sehat. Makasih buat gift-nya juga. Kasih udah nonton. Bye-bye.